teman-teman, Popo dan Poppy kembali lagi. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga sehat selalu. Kali ini, Popo dan Poppy akan menjelaskan tentang stunting di wilayah Banyumas. Di wilayah Kabupaten Banyumas sendiri, data sebaran stunting terbanyak dialami oleh anak usia 12-23 bulan sebesar 70%. Kemudian usia 6-11 tahun sebesar 17% dan usia 0-6 bulan sebesar 13%. Sedangkan berdasarkan berat badan lahir pada tahun 2022, bayi dengan berat badan lahir 2.500 sampai 3.000 gram sebesar 66%, lebih dari 3.000 gram sebesar 20%, 2.000 sampai 2.500 gram sebesar 11% dan berat badan kurang dari 2.000 gram sebesar 3%. Data di atas mencakup seluruh kecamatan di Kabupaten Banyumas dengan kasus stunting tertinggi di wilayah Cilongok, Kebasen, Kembaran, Sumbang, dan Jatilawang. Melihat data tersebut, pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Kesehatan menargetkan penurunan angka menjadi 14% pada tahun 2024. Target tersebut akan dicapai dengan kebijakan gizi dalam program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga fokus stunting. Program Indonesia Sehat adalah salah satu dari 9 program prioritas Presiden Republik Indonesia yang tertuang dalam Nawacita, khususnya agenda kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Hal tersebut kemudian dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 dan dijabarkan dalam 5 kebijakan utama, yaitu peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi, percepatan perbaikan gizi masyarakat, peningkatan pengendalian penyakit, pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat Germas, penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan. Dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan stunting, dibuatlah acuan yang kemudian disebut dengan 5 pilar Stranas. 1. Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian atau lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota, dan pemerintah desa. 2. Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat. 3. Peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif di kementerian atau lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota, dan pemerintah desa. 4. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. 5. Penguatan dan pengembangan sistem data, informasi, riset, dan inovasi. 5 pilar Stranas tersebut kemudian diimplementasikan dengan rencana aksi nasional yang terdiri dari 1. Penyediaan data keluarga beresiko stunting, 2. Pendampingan keluarga beresiko stunting, 3. Pendampingan semua calon pengantin atau calon PUS, 4. Surveillance keluarga beresiko stunting, 5. Audit kasus stunting. Dalam pendekatan intervensi gizi terpadu, ada 3 masa yang harus diperhatikan, yaitu 1. Pranikah, yaitu saat 3 bulan sebelum menikah. Dalam masa ini, hal yang dilakukan adalah screening dan pembekalan case pro. 2. Hamil. Pada masa ini, hal yang harus dilakukan adalah ANC, monitor pertumbuhan janin, konsumsi nutrisi vitamin ibu hamil, perencanaan KB, PP, dan case pro. 3. Masa interval. Pada masa ini, hal yang dilakukan adalah program KB, PP, dan MAL. Bina Keluarga Baduta atau Balita, PMT bagi kasus stunting, serta bantuan bagi keluarga resiko tinggi stunting. 3 masa di atas merupakan pendekatan spesifik. Selain itu, ada juga pendekatan sensitif yang secara tidak langsung mempengaruhi proses di atas, yaitu
kemiskinan, pendidikan, sanitasi, dan air bersih. Lantas, mengapa kita perlu khawatir terhadap masalah kurang gizi? Masa 1000 hari pertama kehidupan yang dimulai saat kehamilan hingga anak berusia 2 tahun merupakan periode yang sangat penting. Kurang gizi pada 2 tahun pertama kehidupan menyebabkan kerusakan otak yang tidak dapat lagi diperbaiki. Balita pendek atau stunted kurang berprestasi di sekolah. Kontribusi intervensi perbaikan gizi terbagi dalam 2 bagian, spesifik dan sensitif. Intervensi gizi spesifik terdiri dari upaya-upaya untuk mencegah dan mengurangi gangguan secara langsung. Kegiatan ini pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan. Kegiatannya antara lain seperti imunisasi PMT, ibu hamil, dan balita, monitoring pertumbuhan balita di posyandu. Sasaran bagi intervensi gizi spesifik adalah khusus kelompok 1000 HPK, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak 0-23 bulan. Sedangkan intervensi gizi sensitif terdiri dari upaya-upaya untuk mencegah dan mengurangi gangguan secara tidak langsung. Berbagai kegiatan pembangunan pada umumnya non-kesehatan. Kegiatannya antara lain penyediaan air bersih, kegiatan penanggulangan kemiskinan dan kesetaraan gender. Sasaran dari perbaikan ini adalah masyarakat umum dan tidak terbatas untuk 1000 HPK. Dalam intervensi gizi sensitif, perlu adanya kolaborasi dan sinergi dengan stakeholder lain, seperti diantaranya ketahanan pangan dan pemanfaatan pekarangan rumah tangga bersama, PKP atau pertanian, sarana air bersih dan sanitasi bersama Dinas Pekerjaan Umum, Jaminan Kesehatan Masyarakat bersama BPJS, Remaja Perempuan bersama PP dan PA, Bantuan Penanganan Non-Tunai, PKH bersama Dinas Sosial, Kursus Calon Pengantin bersama Kementerian Agama, PAUD, Pendidikan Gizi, dan Kespro bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pendidikan Kespro Bina Keluarga Balita bersama BKKBN. Begitu teman-teman, jadi marilah selalu hidup sehat agar bisa mengurangi angka stunting di Banyumas. Salam sehat!